إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, kemudian kita bersalat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita hendak mengambil faidah suri tauladan kita, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqil dhahabi wal fiddati wa khairul lakum min antalaqu aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qal dzikrullahi ta'ala rawahu at-Tirmidzi wa Ahmad wal Hakim. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu aku tunjukkan dengan sebaik-baik amalan dan yang paling suci di sisi Tuhanmu dan yang paling mengangkat derajatmu dan lebih baik bagimu daripada berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada kamu bertemu dengan musuh kemudian engkau memenggal leher-leher mereka dan mereka memenggal leher-leher kamu. Kemudian para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau sama-sama bersabda, berzikir atau menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Hakim. Ikhwati fillah, secara ringkas 7 faedah kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, berzikir adalah pendekatan diri kepada Allah SWT yang paling agung, yang paling dicintai Allah dan paling banyak mendatangkan manfaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semua ibadah tujuannya adalah berzikir atau mengingat Allah. Maka berzikir itu lebih mulia daripada sarana-sarana ibadah tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah yang dimaksud adalah sholat, itu lebih besar pahalanya. Selanjutnya faedah yang ketiga, zikir itu amalan yang ringan, tetapi balasannya lebih besar daripada amalan-amalan yang berat, seperti berinfak di jalan Allah, berjihad dan lain sebagainya. Ini dengan syarat berzikir dengan menggabungkan dengan lisan, suara yang pelan, tidak berteriak-teriak, dan menghadirkan hati, tidak lalai, kemudian memikirkan maknanya dan juga mengagungkan Allah Ta'ala serta merendahkan diri di hadapannya. Ini syarat agar zikir itu pahalanya besar. Selanjutnya faedah yang keempat, banyak berzikir itu menyelisihi sifat-sifat orang munafik, sebagaimana Allah gambarkan dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, maka dia Allah akan membalas tipuan mereka. Dan jika mereka itu menegakkan sholat, mereka menegakkan dengan malas, dan mereka berbuat riak ingin dipuji pada manusia. Selanjutnya faedah yang kelima, zikir adalah sebab keteguhan di medan jihad, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini faedah yang ke-6 ya. Beliau mengatakan, al-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lisamak. Fa kaifa yakunu halus samak idza faqadal ma'. Zikir terhadap hati itu seperti air terhadap ikan. Maka bagaimana keadaannya ikan apabila tidak ada air atau kehilangan air? Maka pasti akan mati ikan tersebut. Demikian pula hati akan mati. Yang terakhir ikhwatifillah, faedah yang ke-7 ya, yaitu pengamalan. Coba kita lafalkan kalimat istighfar 10 kali. Kemudian jika kita mempraktekkan istighfar ini sebanyak 100 kali, maka itu tidak lebih dari 2 menit. Ya, coba saya tanyakan pada Cak Ali ya. Cak Ali, ketika antum itu menikmati kopi panas, pahit, kental, itu butuh berapa waktu untuk menghabiskan? Sekitar 10 menit kan. Masya Allah ya, itu 10 menit itu ya. Itu menikmati kopi. Demikian pula menikmati sahe, legi, panas, kental, kurang lebih sekitar itu. Akan tetapi zikir ini yang pahalanya besar sekali, itu hanya butuh waktu 2 menit. Demikian pula kalimat sholawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ketika kita praktekkan sebanyak 100 kali, itu hanya butuh waktu 2 menit. Demikian pula zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ikhwatifillah, dan juga kita mempraktekkan atau mengamalkan zikir-zikir harian seperti ketika mau tidur, bangun tidur, ketika keluar rumah, masuk rumah, zikir pagi, zikir petang, membuka pintu, menutup pintu, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat kita ke dalam golongan hamba-hambanya az-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat. Itu orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir atau menyebut nama Allah. Demikian ikhwatifillah kajian singkat kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kepada kita untuk bisa berzikir dengan lisan kita senantiasa dan juga dengan hati kita, sehingga kita digolongkan dalam hamba-hambanya bersyukur dan ahli berzikir. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.